Ini kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ada jemaat berkata kepada saya, "Pastor, macam mana menjadi manusia baru ini?" Ya, sedikit saya jogging sama dia, kok jadilah Robocop. Spiderman kan. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, ya. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan di sana, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita banyak kali mendengar hal ini dan saya banyak kali menyampaikan mengenai ciptaan baru ini, ya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak kali kita artikan ini bahwa manusia ini bertobat, terima Yesus, ya diubah, sudah begitu. Tapi sebenarnya saya mau bawa kita jauh mundur ke perjanjian lama. Kenapa dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sini Rasul Paulus mengatakan mengenai ciptaan baru. Nah, ingat, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan melalui debu. Nah, sebelum manusia dan Adam ini diciptakan, saya mau sedikit cerita ini mengenai teologi. Ya, penting sekali ya, supaya kita memahami kenapa kita perlu menjadi ciptaan baru. Nah, sewaktu Allah ada di surga dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan para malaikat di sana, Mikael, Gabriel, dan juga bintang kejora itu yang disebut Lucifer itu, ya, bintang fajar itu. Nah, salah satu malaikat yang terhebat, yang tercantik, dan musik yang begitu luar biasa, indah, dia punya banyak permata dalam badan dia yang dicipta adalah, siapa nama dia? Lucifer ataupun bintang fajar. Walaupun dia begitu indah, dia pemimpin pujian penyembahan di surga, ada sesuatu yang dia kurang. Kamu tahu kenapa dalam perjanjian lama, sewaktu sebelum manusia diciptakan, dikatakan dunia itu gelap gulita dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah satu peperangan, ya. Sewaktu Allah merancang untuk menjadikan manusia, dia pasti announce, macam sekarang ada pengumuman. Dia announce di surga, kamu semua penduduk-penduduk surga, saya mau berkata sesuatu. Saya akan cipta satu dunia yang bukan di takhta saya, dan tempat itu luar biasanya seperti seperti surga. Saya akan buat tempat yang indah, binatang, hewan, burung, semua ada di tempat itu. Ikan dan segala yang merayap, dan pemandangannya sangat luar biasa. Lalu malaikat-malaikat berbisik, siapalah jadi penghulu di sana itu? Siapalah yang bos? Dan malaikat yang lain, pastilah Lucifer, sebab dia yang bos di antara kita. Lalu apabila Tuhan berkata, yang menjadi penghulu di tempat yang baru itu bukan daripada antara kamu. Wah, ketika kemahat, jatuh hati siapa? Malaikat itu. Siapa nama dia? Lucifer. Lalu dia mulai marah. Dan Allah berkata, saya akan mencipta satu pribadi yang menyerupai kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan nama dia manusia. Di sanalah punya jealous si bintang kejora itu, Lucifer. Dia sangat cemburu karena ada satu yang bernama manusia, yang manusia ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sedangkan Lucifer dan malaikat lain tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Mestilah dia jealous, betul kan?
Dan akhirnya karena dia cemburu, dia mau takhta Tuhan itu, dia mau menyaingi Allah itu, dan dia cemburu karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akhirnya dia memberontak dan dia kena buang di dunia. Dan dunia waktu itu gelap gulita karena ada spirit, ada Lucifer, ada malaikat-malaikat yang ada di dunia pada waktu itu. Boleh paham sekarang cerita dia kenapa itu gelap gulita? Sebab 1/3 daripada malaikat itu telah dibuang ke dunia. Mula-mula saya berpikir begini, kenapa Taman Eden itu di Irak saja? Kenapa harus ditempatkan di satu tempat? Kan dunia, kalau dunia panggil apa dunia semua ini Taman Eden, betul kan? Tidak payah disebut di Irak ataupun satu tempat yang dijaga dengan kerup. Tidak payah, sebab dunia ini kan indah. Tapi memang planning Tuhan pada mulanya bukan Taman Eden yang hanya di satu tempat itu. Planning Tuhan adalah seluruh dunia ini adalah Taman Eden. Tetapi karena si jealous itu, si cemburu itu telah dilemparkan ke muka bumi dan dia ada di dalam dunia. Sebab itulah Allah menciptakan sebuah tempat yang ada kerup yang dijaga, yaitu nama dia Taman Eden. Kalau tidak, kalau Lucifer tidak dilemparkan ke dunia ini, pasti seluruh dunia ini Taman Eden, betul? Semua Taman Eden. Di mana-mana seluruh dunia, Amerika pun Taman Eden, di Tambunan pun Taman Eden, di Australia pun, kau pergi mana pun Taman Eden juga. Tapi kenapa satu tempat saja? Karena setan telah dilemparkan ke muka bumi pada waktu itu. Dan ada kerup yang menjaga. Itulah sebabnya salah satu alasan kenapa waktu Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, juga diletakkan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, supaya menguji hati manusia, dia mau taat kepada Tuhan ataupun kepada iblis yang juga ada di tempat itu. Boleh paham sekarang? Jadi tempat itu begitu gelap sekali karena apa? Malaikat itu, bintang fajar itu telah dijatuhkan ke muka bumi. Dan itulah salah satu sebab kenapa malaikat dijatuhkan, bukan pasal dia memberontak di surga saja. Karena rencana Bapa di surga menciptakan manusia Adam dan Hawa itu menurut gambaran rupanya. Itu yang membuatkan Lucifer sangat jealous. Dan akhirnya sebenarnya manusia ini berada dalam kekekalan. Ya. Apabila setan menggoda Adam dan Hawa dan mereka jatuh dalam dosa, di sanalah bermulanya sejarah waktu. Semua cakap waktu. Sebelum itu belum ada waktu, hanya kekekalan saja. Waktu, kekekalan itu dinodai oleh waktu yang berisi dengan dosa. Dan pada waktu itulah Tuhan berkata, karena Adam dan Hawa engkau memakan buah yang terlarang ini, pada hari ini engkau akan mati. Engkau tidak berada dalam kekekalan, engkau pasti mati. Itulah sebabnya waktu itu sinonim dengan iblis. Waktu itu sinonim dengan iblis. Karena sebelum iblis menggoda manusia, tidak ada waktu. Kita berada dalam kekekalan. Boleh paham kan? Tapi oleh karena dosa, maka manusia ada yang umur 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kita berada dalam satu waktu. Dan dalam waktu ini, Yesus datang. Menjelma dalam waktu manusia, menjadi juru selamat. Sebab itulah dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Sebab itulah Paulus berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Adam yang dahulu, rupa Adam dan Hawa, dikembalikan pada kita. Amin. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya pasti secara jasmani kita akan mati. Tetapi kita akan kembali kepada Tuhan, di mana tidak ada waktu lagi. Amin. Tidak ada masa, kekal. Kita bermula dengan kekekalan, jatuh dalam dosa nenek moyang kita, berada dalam waktu berdosa. Setelah itu apabila kita sudah mati,
kembali ke surga, kita kembali kepada kekekalan. Boleh paham kan? Dan tidak ada ruang waktu. Nah, tidak sempat saya cakap pada hari ini. Ada orang cakap begini, kalau Adam, malaikat Tuhan yang dahulunya di surga itu boleh berdosa, memberontak. Nanti kalau di surga yang baru ini, Yerusalem yang baru, ada lagi malaikat di sana, ada lagi orang berdosa di sana. Nah, memberontak lagi. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Sebab malaikat yang jahat ini, Lucifer dan kuncu-kuncunya, termasuklah orang yang berdosa ini, akan diikat, dimasukkan ke jurang maut, dan selama-lamanya menderita. Berada dalam waktu kekekalan, tapi selama-lamanya menderita. Dan di surga dikatakan tidak ada cacat, tidak ada celah, sudah. Boleh paham sekarang? Jadi jangan berpikir kami ada sana pun ada pencobaan juga datang seperti Lucifer yang dahulunya. Tidak ada, sudah. Sebab Lucifer dan juga pengikutnya 1/3 ini dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Dan di surga, apabila kita berada di surga, tidak ada pencobaan, godaan, kekal kita berada dalam kerajaan surga. Bermula dengan waktu, bermula dengan kekekalan, kemudian waktu, oleh karena dosa manusia kita berada dalam waktu, dan apabila kita menerima Yesus, kita kembali kepada kekekalan. Katakan amin. Nah, inilah kenapa kita perlu menjadi ciptaan baru. Nah, sekarang kalau kita sadar bahwa rupa-rupanya kita ini ada peluang untuk daripada waktu sekarang berdosa ini boleh masuk dalam kekekalan kembali, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita boleh hidup kekal. Sebab itulah dikatakan sini, Paulus berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang disebut di sini berada di dalam Kristus, ciptaan baru adalah kehidupan kita diubah, diperbaharui, karakter, moral kita semua diperbaharui, dan kita ditebus oleh darah Yesus, kita masuk dalam kekekalan. Kita tidak dikuasai oleh waktu lagi. Kita mati juga, jasmani kita mati, tapi kita hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Nah, sekarang bagaimana menjadi ciptaan baru? Kalau kita melihat orang Kristen saja di banyak gereja ataupun mungkin dalam keluarga kita, peng Kristen mata ditekerop, tapi iri-iri. Tidak ada perubahan. Dan kadang-kadang kita menjadi kecewa karena di dalam gereja, di dalam keluarga kita, ayo Kristen, kau Kristen, ya saya Kristen, tapi tidak ada perubahan. Karena apa? Mereka ada di dalam gereja tetapi bukan ada di dalam Kristus. Ada perbedaan. Banyak orang ada dalam gereja, tidak ada perubahan. Kenapa? Mereka ada di dalam gereja, setia makan jamuan kudus, dibaptis, tapi tidak perubahan. Sebab mereka ada di dalam gereja tapi bukan ada di dalam Kristus. Ada perbedaan berada dalam gereja dan ada dalam Kristus. Siapa-siapa boleh masuk gereja orang berdosa, tetapi untuk diubah harus berada di dalam Kristus. Katakan amin. Siapa-siapa boleh masuk dalam gereja, penjenayah, pendosa. Karena itulah Tuhan panggil kita orang berdosa. Tapi untuk berada dalam Kristus, untuk mau diubah perlu ada dalam Kristus. Nah, kunci menjadi ciptaan baru, murni, suci, benar, bagus, mulia, berharga, bermoral. Ini terletak satu perkataan ini, yaitu kita mesti berada di dalam Kristus. Katakan amin. Berada di dalam Kristus bukan hanya berada di dalam gereja. Mesti berada di dalam Kristus. Saudara-saudari, sudahkah berada di dalam Kristus? Boleh katakan amin? Ya, jadi jangan ada di dalam gereja saja. Oh, saya tiap minggu ke gereja, tapi tidak ada perubahan. Jadi kita pun trauma. Kau ini tiap minggu pergi sambayang, pergi menambut lagi, tapi tidak ada perubahan. Betul, sebab dia tidak ada di dalam Kristus. Dia hanya di dalam gereja saja. Bertahun-tahun rugi, buang karen berada dalam gereja, tapi tidak ada dalam Kristus. Jadi kalau mau mengalami kekekalan, apabila kita meninggal nanti, kita mesti berada di dalam Kristus. Amin. Ada 3 poin yang harus kita berada di dalam Kristus pagi ini yang paling penting. Yang pertama, bagaimana berada dalam Kristus?
Yang pertama, kita mesti berada di dalam kebenaran. Berada di dalam Kristus maksudnya kita berada di dalam kebenaran. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dikatakan sana, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa yang memerdekakan kita daripada dosa, daripada kehidupan yang tidak bermoral, tingkah laku yang jahat? Bukan gereja, tapi kebenaran. Berapa banyak kita pindah-pindah gereja, ke sini kemana, tidak ada perubahan. Kenapa? Kita berada dalam gereja, tapi bukan ada dalam kebenaran. Jujur saya cakap, bukan semua gereja itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bahkan ada setengah gereja yang dia tidak menyampaikan kebenaran. Dia tidak menyampaikan Injil di mimbar. Dia sampaikan berita-berita politik. Dia sampaikan berita-berita, tidak tahu apa dia sampaikan di sana. Sehingga orang tidak ada perubahan. Di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mimbar perlu menyampaikan kebenaran. Setiap pulpit, setiap mimbar gereja perlu menyampaikan kebenaran. Amin. Menyampaikan Injil. Setiap yang berkhotbah mesti menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran apabila disampaikan, memerdekakan pikiranmu, memerdekakan hidupmu, memerdekakan situasimu. Amin. Hanya kebenaran yang memerdekakan. Jadi di sini Yesus berkata, kamu akan mengetahui, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Menyedihkan setengah gereja tidak mengajarkan kebenaran ataupun Injil. Kalau memang seseorang itu tahu kebenaran, pasti berubah. Berarti apa yang dia tahu selama itu hanya teologi saja, pikiran dia saja, tidak mengubah, tidak mengetahui. Pengetahuan banyak bukan membuktikan bahwa kau mengetahui kebenaran. Walaupun mungkin kau baru 1 minggu membaca Alkitab, tetapi kau berubah, berarti memang benarlah kau memahami firman Tuhan. Daripada bertahun-tahun baca Alkitab tidak mengubah, artinya kita belum memahami kebenaran. Amin. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, bukan itu saja, Yesus menegur orang-orang Farisi. Ya, 2000 lebih tahun dahulu, mereka guru, mereka pengajar. Dan Yesus berkata, percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran-ajaran yang kamu lakukan di dalam bait suci itu adalah ajaran nenek moyang. Berapa banyak gereja sekarang takut menyampaikan Injil, takut menyampaikan kebenaran. Yang ada dalam gereja adalah pantang larang. Oh, kita mesti menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Kalau ada orang mati, mesti ada memisok. Tahu apa itu memisok? Selepas 3 hari pengkebumian, awas-awas, kasih sedia makanan, nanti dia mau datang. Padam lampu selama 5 menit. Kita hormat itu roh jahat yang datang. Tapi Kristen, kalau pergi hutan, pergi menimbak, pergi memburu, mesti kalau kau tidak dapat makan, tapun dulu. Nanti kau akan patok ular. Tapun. Apa itu tapun sebenarnya? Kali kau menimbak di hutan, kau nampak itu yang banyak kaki lentugi. Tidak boleh, tidak jadi hari ini, tidak dapat babi hutan. Karena ada lentugi yang banyak kaki itu limpas di depan kau. Tidak boleh. Kau pergi memburu, dengar lagi itu bunyi apa? Burung yang ada satu burung, saya lupa sudah tuh. Kalau dengar tuh bunyi, dia bilang, siapa yang tahu di sini? Janganlah kau pergi memburu. Pasti ada hantu ikut kau. Punya banyaklah pantang larang orang Kristen ini yang tidak dalam Alkitab. Itulah Yesus marah. Kamu ini percuma beribadah kepadaku, guru-guru agama lagi, tapi yang kamu amalkan pantang larang nenek moyang. Nah, perempuan tidak boleh menyanyi waktu malam, nanti maka sawah.
Kamu tidak dapat kawin itu. Jangan nyanyi-nyanyi waktu malam, jangan menjahit waktu malam. Kau nampak itu beruntung, hujan-hujan tuh, jangan kau tunjuk, nanti buruk kau punya jari, isap-isap. Nah, ini bukan kebenaran. Patutlah orang Kristen tidak berubah. Karena yang disampaikan dalam gereja turun-temurun bukan kebenaran. Back to the basic, firman Tuhan. Amin. Kita mesti mengamalkan kebenaran. Apabila kita mengamalkan kebenaran, keluargamu akan diselamatkan, diubah. Hidupmu akan diubah. Berapa ramai orang Kristen ketakutan, bukan ketakutan kepada Tuhan, takut pada hantu, pada roh jahat. Kalau ada anak baru yang bersalin itu, ada itu garam kah? Apalagi ya? Garam, saya mau cari lagi apa bagi tahu sini, jangan kau pura-pura tidak tahu. Garam, tahu pernah? Limau, apalagi supaya itu belan-belan jangan datang. Taruh di jendela semua itu. Apalagi bawang. Nah, ini jangan, ini bisa ini. Ingat, bila kita lakukan begitu, berarti kita terpercaya ada Tuhan. Kita lebih percaya pada roh jahat. Betul kan? Mulai hari ini, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Membebaskan kita. Betul, kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi kunci yang pertama untuk menjadi manusia baru, ciptaan baru, adalah berada di dalam kebenaran Yesus Kristus. Amin. Kebenaran tidak boleh dicampur dengan pantang larang. Kalau kita sudah berpindah menjadi anak Tuhan, mengenal Tuhan, tinggalkan semua itu. Nah, ada satu pesan saya. Adakah amalan-amalan yang duniawi ini, pantang larang ini moyang, kalau dilanggar ada kuasa? Betul, ada kuasa. Ada orang pandang rendah. Kita terima Tuhan, jangan dipercaya semua ini karut-karut. Yang cakap karut itu salah. Saya tidak pernah cakap karut. Itu bukan karut, itu benar. Tapi itu kuasa kegelapan punya. Ada yang berkata begini, itu hantu, tiada itu, ada Tuhan saja. Itu pun salah. Sebab hantu memang ada, kuntilanak memang ada. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, saya percaya Tuhan, saya itu hantu, tiada itu. Siapa bilang tiada? Dia boleh cengek kau, dia boleh kasih mati kau. Jadi kalau kau ikut kebenaran, mau buang jimat ini, mau buang apa sama, jangan sembarang buang. Mesti didoakan perlindungan Tuhan. Karena kuasa itu akan datang menyerang kita. Boleh paham sekarang kan? Kalau Tuhan ada, maka setan ada. Hantu pun ada. Pantang larang dia pun ada. Jadi kita tidak boleh sembarang. Walaupun kita sudah terima Tuhan, kita mesti minta perlindungan Tuhan sebelum membuang segala yang tidak baik dalam kehidupan kita. Barang-barang tumpas dalam hidup kita. Nah, setan suka kalau kita tidak percaya kehadiran dia. Dia lebih suka. Lebih baik kau percaya ada setan, ada hantu, supaya kau boleh mengusir dia, boleh berjaga-jaga daripada langsung kau tidak percaya. Betul kan? Kita mesti percaya, tapi bukan terima dia sebagai juru selamat. Ya, kita percaya dia supaya kita boleh usir, kita boleh lawan sama dia, bukan kita beriman sama dia. Boleh paham sekarang kan? Jadi pemikiran yang berkata jangan macam saya punya mentua kan, saya punya arwah panggil mentua lah, yang lelaki sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia akan kuat dalam Tuhan, tapi saya tidak tahulah. Ini kesaksian bagus juga. Dia bilang, dia panggil saya kalau ipar, kalau undaya bilang Ban, dia bilang kan, Ban, saya tidak percaya ada hantu, dia bilang. Saya percaya Tuhan saja. Kasih biar dia bercakap. Nanti kau, dia bilang. Dia suka pergi memburu. Saya tidak percaya hantu, dia bilang. Saya percaya Tuhan saja. Macam mana Abang mau kasih jelas sama dia ini semua. Satu hari dia pergi memburu di hutan, di Sindumin sana banyak roh jahat. Dia memburu, tiba-tiba sedang dia menunggu itu apa tuh binatang lah kan, ada cahaya di sana, bilang macam bola
berwarna-warni muncul. Dia tidak tahan, baru dia begini. Itu hantu pun lari, dia pun pulang. Dia pulang, dia bilang, "Ban, ada pula hantu ya." Ada pula hantu ya. Selama ini dia tidak pernah jumpa, saya tidak percaya, dia bilang. Nah, ada kan? Jadi jangan main-main, ini kuasa kegelapan ada. Jadi yang pertama, kita mesti berada dalam kebenaran. Bacalah Alkitab. Ya, setengah gereja begini, "Oi, jangan kamu baca Alkitab. Alkitab itu bikin apa? Bikin gila." Ada pemimpin cakap begitu. "Jangan baca Alkitab mah, ndak boleh, kamu gila itu." Bukan kasih gila, kasih bagus kita. Kebenaran itu memerdekakan kita, betul kan? Bukan kasih gila, tapi memerdekakan kita. Sebab itulah penting baca Alkitab selalu. Sebagai orang percaya, supaya kita dimerdekakan. Banyak baca Alkitab, banyak menerapkan kehidupan, banyak perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Alkitab itu adalah buku pedoman. Ketika kau sakit, kau lemah, kau putus cinta, kau ketakutan, bacalah Alkitab. Dia akan mengubah kehidupan kita. Amin. Ini sangat penting. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi ciptaan baru? Yang pertama tadi adalah mengetahui kebenaran, dan kebenaran harus diajar dalam gereja. Yang kedua adalah berada di dalam pengampunan. Berada dalam pengampunan. Ya. Lukas pasal 23 ayat 34. Perlihatkan di sana. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Waktu Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka," dia berada di atas kayu salib. Dia belum mati lagi. Dia tergantung di sana. Tapi dalam keadaan yang menderita, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Satu ayat lagi, Matius pasal 6 ayat 12. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami." Di sini Yesus mengajar. Dia berkata, "Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami." Jadi kalau begitu, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, lalu kita minta ampun sama Tuhan, logikkah? Tidak kan? Karena Yesus ajar di sini, "Dan ampunilah kami kesalahan kami, semua cakap seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami." Jadi kalau kau minta ampun sama Tuhan, pastikan kau sudah mengampuni orang lain. Kau minta ampun sama Tuhan, tapi kau belum mengampuni orang lain, kau ada kepahitan sama orang lain, baru 10% saya ampuni, dia tuh 50%, nantilah. Macam ini tidak akan diberkati. Ya, ayat 14 sampai 15. Ayat 14. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni." Wah, kunci diampuni Tuhan bukan karena kita jujur minta ampun sama Tuhan. Karena di sini Alkitab cakap, kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga mengampuni kita. Jadi kalau kamu minta ampun, minta maaf sama Tuhan, pastikan kau betul-betul tulus mengampuni orang lain. Semakin tulus yang kau memaafkan orang lain, maka tuluslah pengampunan yang kau dapat. Tapi kalau kurang, macam tidak sungguh-sungguh, maka kau tidak akan dapat pengampunan daripada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani sikap Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Katakan amin. Pengampunan yang kita lepaskan bukan separuh, tetapi sepenuh hati. Pengampunan sepenuh hati dan tidak mengingat dan mengungkit kesalahan orang lain. Katakan amin. Ini pun betul ya. Jika kita memohon Tuhan mengampuni kita, tetapi di saat yang sama
kita mengungkit kesalahan orang ataupun suka menceritakan kekurangan dan kesilapan orang lain, maka sebenarnya kita belum mengampuni orang lain. Ingat baik-baik. Saya ada satu kesaksian. Orang yang selalu yang belum mengampuni, banyak penyakit datang dalam tubuh dia. Ekonomi, banyak struggle. Nah, bila saya mau cakap ini, saya mau bagi tahu awal-awal, bukan semua yang sakit yang ada di sini maksudnya tidak mengampuni ya, bukan itu maksud saya. Tapi orang yang tidak mengampuni akan mengalami gejala-gejala ini. Hubungan akan rusak. Lebih 10 tahun yang saya selalu menjaga kesaksian, saya tidak sebut tempat dan orang dia. Dan bukan di gereja kita, karena banyak orang minta konseling. Ini bapak, dia seorang pemimpin, datang pada saya, dia bilang, "Pastor, saya ada masalah dengan istri saya." Apa masalah? Bertahun-tahun kami tidak ada hubungan badan, hubungan seks. Saya terkejut. "Tapi kamu tinggal bersama?" "Iya, kami tidak tidur bersama itu, pastor, saya lain bilik, dia lain bilik." Wow, begitu. Apa yang buat saya terkejut? Istri dia melayani perintisan gereja, rajin ikut pelayanan, tapi tidak tidur dengan suami dia. Saya bilang, kenapa ini terjadi? Begini cerita dia, pastor. Dulu saya pernah melakukan kesilapan, saya pernah melakukan kecurangan, kira main perempuan lah waktu kerja. Tapi itu sudah lama, pastor, bertahun-tahun. Sudah lebih 10 tahun, saya sudah bertobat. Tapi dia tidak dapat mengampuni saya. Dia tidak dapat mengampuni saya untuk kesalahan satu yang saya pernah lakukan itu. Apa pendapat pastor? Saya kesunyian. Hati saya, astaga, ada juga case begini ya. Melayani, rajin pelayanan luar, tapi tidak dapat memaafkan suami dia yang pernah melakukan kecurangan kepada dia. Lebih 5 tahun tidak ada hubungan seks, satu rumah, sama-sama rajin pergi gereja. Kamu rasa-rasa orang yang terlibat pelayanan begini, merintis gereja sana sini, di saat yang sama tidak memberi seks kepada suami dia dan tidak mengampuni, masuk surga kah? Pikir-pikirlah. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Setiap manusia termasuk saya dan saudara akan buat kesilapan sebagai manusia. Sebab itulah Yesus meminta kita saling mengasihi. Amin. Mengampuni. Ingat, kenapa manusia masih lemah dan jatuh dalam dosa? Kita berada dalam waktu, belum dalam kekekalan. Kita berada dalam waktu yang iblis ada di dunia ini. Senantiasa ada pencobaan dalam kehidupan kita. Seperti Yesus telah mati untuk kita mengampuni dosa kita, maka kita juga diminta mengampuni orang lain. Amin. Jadi kalau kita kurang mengasihi orang lain, mengampuni, maka kurang juga kasih yang kita dapat daripada Tuhan. Jadi paling penting adalah memilih mengampuni. Amin. Kurang amin dia. Macam banyak kepahitan saja. Tapi itulah doa yang terberat adalah mengampuni. Tapi justru kalau kita tembus dalam doa ini, kita rasa damai, sukacita, pemulihan dalam tubuh kita, dalam ekonomi, dalam kesehatan kita, dalam pergaulan kita, dalam gereja. Amin. Pengampunan itu luar biasa. Tidak semestinya mau mengampuni orang tuh. Kalau dia di New Zealand kau panggil dulu, boleh saya call kau dulu, kau datang dulu di sini, naik flight, settle di kedai kopi. Macam inilah setiap hari ulang buat kesilapan. Berapa kali dia mau naik flight tapi pergi jumpa kau. Walaupun dia tidak jumpa kau bertahun-tahun, kau melepaskan pengampunan dalam roh saja.
memaafkan dia. Amin. Serius. Mengampuni itu indah. Betul-betul indah. Memaafkan orang itu indah. Waktu kau beritahu pada Tuhan, jangan beritahu begini, Tuhan punyalah sanang saya mengampuni si anu itu. Jangan kau cakap begitu. Itu bohong lah itu. Kau terus terang, Tuhan dia banyak melukakan hati saya. Sikap perangai perbuatan itu sangat menyentuh hati saya, melukakan hati saya. Kalau boleh saya mau kasih dia geramoksen saja. Nah, saya mau kita tidak salah meluahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak salah. Selepas kau meluahkan hati kau di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, mampukan saya. Amin. Berarti kita merendahkan diri, dan waktu kita melepaskan pengampunan, sebenarnya selain daripada itu orang disembuhkan, kau sendiri disembuhkan. Apa yang kau lepaskan kau akan terima balik. Amin. Berkat-berkat. Semua kita mengalami ini. Kalau hari ini saudara sebagai Kristen belum mengampuni seorang, ambil keputusan hari ini, ya, untuk memilih mengampuni. Amin. Memaafkan, melepaskan dalam doa. Mungkin apabila saudara mengampuni hari ini, kamu rasa macam sebab, rasa sakit. Kalau mau cakap, mau tersentuh nama itu, peristiwa itu, kamu macam, kita biasa untuk tidak mau ingat. Saya tidak mau ingat-ingat, tapi sebenarnya perlu. Kau mesti berani fight, itu kenyataan. Bila kau fight, kau akan menangis sendiri. Mungkin kau teriak sendiri waktu kau bawa dalam doa hal ini. Tapi justru itu yang menyembuhkan kamu. Amin. Menyembuhkan kita. Dan satu hal perlu belajar. Selepas kau mengampuni orang tuh, bukan semestinya, saya boleh peluk dia sudah, kita boleh bisnis sama-sama. No. Bukan itu maksudnya. Mengampuni ada masa yang betul-betul dia jauh. Kau jangan libatkan diri kau kepada orang itu lagi. Boleh paham sekarang? Bukan saja mengampuni, kita boleh rakan sekerja balik, partner balik. Bukan begitu maksud saya. Mengampuni bermaksud kita jangan lagi berhubung dengan orang itu, jangan lagi terlibat dengan peristiwa itu, keadaan itu. Boleh paham sekarang kan? Oke. Jadi pengampunan ini saya rasa kalau kita lakukan setiap hari, betul-betul ada damai di hati kita. Kita happy melakukan pekerjaan. Amin. Pelayanan kita ada sukacita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menjadi ciptaan baru. Yang pertama adalah kebenaran. Mengetahui kebenaran itu paling penting. Yang kedua adalah berada dalam pengampunan Tuhan. Seperti Bapa melalui Yesus Kristus mengampuni kita, maka kita boleh mengampuni orang lain. Amin. Indah mengampuni orang lain itu. Indah, sangat indah. Saya pernah dalam pertemuan gembala-gembala, saya melakukan kesilapan pada seorang pastor. Adalah saya cakap dia yang sangat menyakiti hati dia. Akhirnya dalam pertemuan itu, seminar, saya berkata, pastor, saya minta maaf, saya buat satu kesilapan, kata-kata saya menyakiti hati kamu. Yang mana satu? Dia bilang. Saya cakap balik begini-gini. Oke. Saya minta maaf sama dia. Selepas itu hubungan kami pulih. Hubungan kami pulih. Saya boleh pergi rumah dia. Dia minta tolong ini dan itu. Bahkan dia percayakan saya pelayanan. Ya, tidak perlu sebut. Pelayanan yang lebih besar lagi. Tuhan baik, amin. Kalau kita belajar untuk meminta maaf ataupun mengampuni orang lain, ada banyak berkat-berkat yang kita terima sebagai orang percaya. Saya harap pengampunan ini akan membuat satu breakthrough dalam hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Kalau tidak, kita tidak akan bebas memuji menyembah Tuhan. Di mana Anda berbakti pun tidak akan bebas, kecuali kita memilih mengampuni orang itu dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir, menjadi ciptaan baru adalah mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
mengakui. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Pancarkan di sana. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia daripada antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia ataupun kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada banyak orang Kristen yang keturunan, ya. Dia dari kecil sekolah minggu Kristen, sudah besar terlibat pelayanan. Tapi saya ada satu pertanyaan. Adakah gereja tempat kamu beribadah itu ataupun keluarga kamu, pemimpin dia, pernah bawa kamu terima Yesus sebagai juru selamat? Kamu tahu lagu rohani, kamu terlibat pelayanan, sudah dibaptis. Pernahkah ada seseorang membawa kamu terima Yesus? Ataupun hanya jadi Kristen melalui gereja? Terima Yesus bermaksud inilah dia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Dan percaya. Amin. Setiap ibu bapak di sini, dengar baik-baik ya. Ibu bapak yang kamu ada anak kecil ataupun pemimpin, bawa anak-anak kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pegang tangan mereka dan kasih paham dia apa itu terima Yesus. Terima Yesus maksudnya dia mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dia. Amin. Dalam hati dia. Jadi berapa banyak orang Kristen pandai nyanyi lagu rohani di gereja tapi belum terima Tuhan, belum diubah hidupnya. Inilah masalah banyak orang. Bila dipengaruhi oleh orang dunia, dia akan keluar. Jadi kita perlu bukan hanya berada dalam kebenaran, tetapi juga mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29, pancarkan di sana. Ini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya percaya kita semua di sini tidak pernah nampak Yesus, betul kan? Tapi Yesus berkata di sini kepada Thomas, Thomas, kau percaya karena kau sudah melihat saya. Sebab Thomas berkata, sebelum saya nampak Yesus dan cucukkan tangan saya di lambung dia, di jari dia yang kena paku itu, saya tidak percaya. Beberapa waktu kemudian Yesus muncul kan, dan tiba-tiba Yesus berkata pada Thomas, Thomas, sekarang mari, ini lambung saya. Kau bayangkan Yesus sudah mati dan bangkit kembali, dan dia tunjuk diri di depan murid-muridnya, dan Thomas dia berkata, kau mari sedikit. Nah, yang lain masih duduk macam kelompok sela begitu. Lalu dia suruh Thomas di depan. Kau maju Thomas, macam anak kecil lah, anak si Linton. Kau maju depan, dia bilang. Nah, kau cucuk tangan kau di jari kau di tangan saya yang berlubang. Dan Thomas berkata, ya Tuhan, sekarang saya percaya engkau ada. Dan Yesus berkata, kau melihat saya baru kau percaya. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Amin. Berbahagialah. Saudara dan saya tidak nampak Yesus, betul kan? Tapi mata iman kita nampak dia. Dia ada di sini. Di mana Alkitab berkata, kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dan Yesus bersama dengan kita. Kita percaya dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada anak-anak kamu yang sudah pandai mengerti, pegang tangan dia, kasih paham dia. Yesus boleh masuk di hati kau. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bawa dia. Selepas sudah kasih paham dia, kau mau Yesus masuk di hati kau, mami, kau bawa dia. Tuhan Yesus, dia pun ikut, ya. Ampunilah dosa saya percaya engkau adalah Juru Selamat, masuk di hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
dalam nama Yesus. Amin. Luar biasa, terima Yesus. Luar biasa. Saya menerima Yesus tahun 1987. Hidup saya diubah karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum itu saya pemabuk, gangster, banyak yang buat tidak bagus. Lah dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Tuhan berbicara. Waktu itu baru pertama kali saya dengar suara Tuhan. Dia bilang, tengok, dia bilang, kamu beginikah Kristen? Kamu bermabuk-mabukan apa? Wah, mabuk saya hilang pada waktu itu. Saya di kaki lima, kawan-kawan saya di dalam main disco. Saya sedang rehat-rehat di luar. Tiba-tiba ada suara, tengok di dalam, dia bilang, inikah orang Kristen? Bermabukan, semua tidak bagus. Wah, hilang mabuk saya. Dari sana saya pergi gereja karismatik, kakak saya bawa, dan pastor itu membawa saya terima Yesus. Penting kan terima Yesus? Tapi waktu itu kakak saya sudah terima Yesus, dia bawa saya pergi gereja macam inilah, karismatik. Dan di gereja itulah saya diubah mendengar firman Tuhan. Amin. Saya diubah. Dan pastor itu berkata, ikut saya terima Yesus. Ada ramai kami di depan tuh, dan saya ikut dan terima Yesus. Macam itulah. Tuhan Yesus, saya menerima buka hati saya menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni semua dosa saya, tinggal dalam hidup saya. Amin. Itu kira-kira begitu. Kamu tahu, amin saya bilang, tiba-tiba ada yang berat keluar daripada badan saya. Semua tembiru, gangster yang jahat-jahat semua itu keluar. Amin saya bilang, keluar. Pergi kepala saya terus tercabut. Waktu itu saya punya badan jadi ringan. Dan dari sana saya tahu saya lahir baru. Saya diperbaharui. Sampai pada hari ini hidup saya diubah. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah dia, Tuhan mengubah kehidupan kita. Gereja tidak boleh mengubah, tapi kebenaran boleh mengubah kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Oleh sebab itu, barang siapa yang belum terima Yesus, kamu boleh buat sendiri di rumah, di tandaskah, di bilikkah, di keretakah, kamu akui sendiri. Jujur saya setiap hari saya mau Yesus di hati saya. Walaupun saya sudah jadi pastor, Tuhan, saya berkata, untuk pagi yang baru ini, untuk hari yang baru ini, saya mengundang Engkau menjadi Juru Selamat dalam hidup saya. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau. Saya mengundang Engkau setiap hari dalam hidup saya, selagi disebut pada hari ini, Engkaulah Juru Selamat dalam hidup saya. Ampuni segala dosa, ampunilah segala pelanggaran saya. Saya mengundang Engkau kembali dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan saya selalu mendapat damai dan sukacita, karena saya selalu mengundang Yesus menjadi Juru Selamat dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa. Haleluya. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Allah, Lucifer sangat cemburu sehingga dia memberontak, dan dia telah dilontarkan, dibuang ke dunia. Dunia waktu itu mengalami kegelapan karena Lucifer dan pengikutnya dilontarkan ke dunia ini. Dari waktu itu masa bermula kehidupan manusia boleh mati. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Kita diubah. Kita akan memiliki hidup yang kekal apabila kita meninggal. Bahkan sekarang pun kita sudah memiliki hidup yang kekal itu, walaupun kita belum meninggal. Oleh sebab itu, untuk menjadi ciptaan baru, kita perlu berada di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kita perlu berada dalam pengampunan Tuhan, mengampuni, memaafkan setiap hari. Yang ketiga, kita perlu mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.